Polisi mematahkan dugaan adanya indikasi depresi dan jeratan judi online terhadap MAS, remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Jakarta Selatan. Penyidik pun masih menggali dan mendalami motif pelaku dalam menjalankan aksinya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Menteri Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menemui secara langsung MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang menteri sempat menahan tangis saat diminta menceritakan pertemuannya dengan pelaku. Agak berat menyampaikannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum. Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa mengajukan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana.
ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi, atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, rekaman CCTV yang diduga mengabadikan detik-detik penembakan Gama Rizky Nata, seorang siswa SMK di Semarang oleh oknum polisi Aibda R, beredar di masyarakat. Dalam video tidak terlihat adanya tawuran antar kelompok remaja seperti yang disampaikan oleh polisi sebelumnya. CCTV yang merekam detik-detik penembakan Gama Rizky Nata, siswa SMK Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, belakangan mengejutkan publik. Dalam rekaman CCTV, pria yang diduga Aibda R melepaskan tembakan langsung ke arah 3 sepeda motor yang melintas di depannya. CCTV ini sekaligus membantah keterangan yang disampaikan polisi bahwa penembakan yang dilakukan Aibda R dipicu akibat tawuran. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jawa Tengah. Menurutnya penyidikan pun dilakukan secara transparan. Dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik hingga menjamin, dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup itu. Sementara status Aibda R saat ini masih sebagai terperiksa, namun sudah ditahan selama 20 hari. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek ini siapa itu juga dilakukan. Sebelumnya korban Gama Rizky Nata yang meninggal dunia sempat mendapat perawatan di RSUP Karyadi Semarang. Tim DVI Polda Jawa Tengah juga telah membongkar makam Gama untuk mengautopsi jenazahnya pada Jumat pekan lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus penembakan siswa SMK Gama Rizky Nata Oktavandi hingga berujung kematian. Teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan dalam paparan awal, Kapolrestabes Semarang mengaku siap dievaluasi. Kombes Pol Irwan juga menjelaskan kronologis awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam pemanggilan tersebut, Kapolrestabes beserta jajarannya menayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Pelaku saat ini dikenakan sanksi yakni Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api serta pasal 13 ayat 1 DPR RI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi sementara itu, Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriyono mengklarifikasi awal kejadian penembakan bukanlah saat pembubaran tawuran, melainkan pasca pembubaran tawuran di mana Gama dan teman-temannya melarikan diri. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan
satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus dugaan penembakan Gama Rizky Nata yang diduga dilakukan oknum polisi Aibda R hingga ke persidangan. DPR juga menuntut pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, itu yang kita perjelas tadi, ya, tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, propam yang sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, juga sudah ditahan oleh di Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double, ya, tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Yang ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya, karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab, ya. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, ya, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan kami, ya, teman-teman Komisi 3 tadi Pak Rudi, ya, kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan Kompolnas terus menyelidiki kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Saat ini Aibda R berstatus terperiksa dan status tersangkanya menunggu sidang etik polisi. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng. Penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa ditahan 20 hari. Status tersangka menunggu sidang etik polisi. Terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Ini kami jamin dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah, komitmen tidak akan menutup-nutupi. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan project video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ainus melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memanggil anggota fraksi PDIP Julius Setiarto terkait pernyataannya soal Partai Coklat atau Parcok. MKD DPR memeriksa Julius sebagai terlapor untuk memberikan keterangan soal pernyataan Partai Coklat yang dilontarkannya di media sosial. Sementara sang pelapor yakni Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra sudah lebih dulu diperiksa pada Senin kemarin. Parcok sendiri merupakan istilah untuk pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Ini saya sampaikan bahwa jadi saya melakukan paraphrase karena tayangan bocor alus. Selamat malam. Bocor alus Tempo sebelumnya mengutip hasil investigasi salah satu media nasional, Julius Setiarto dalam akun Instagramnya membeberkan peran polisi dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia menyebut polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon tertentu. Spekulasi keterlibatan aparat kepolisian pun bermunculan karena diduga ikut mempengaruhi hasil Pilkada. Ada pola yang sama digunakan dalam Pilkada di Jawa Tengah. Betul. Dengan Pilpres, ya? Pengerahan polisi. Jadi dari
Istilah Partai Coklat ramai mencuat, diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Sejumlah elit politik memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Netralitas aparat dalam kontestasi pemilihan umum kembali dipertanyakan. Istilah Partai Coklat diduga merujuk pada instansi Polri. Salah satu yang kencang menyuarakan soal istilah Partai Coklat, yakni anggota Komisi 1 DPR RI, Yoyok Rio Sudibyo. Hal tersebut disampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Istilah Partai Coklat juga mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Sementara Ketua 3 DPR RI Habibur Rahman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada Partai Coklat atau pengarahan aparat kepolisian. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Sementara Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal Partai Coklat dengan meminta untuk dibuktikan bukan hanya tuduhan. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Meski demikian, istilah Partai Coklat mencuat bisa saja sebagai pengingat institusi Polri, sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum, atau memang hanya tuduhan tanpa dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital bekerjasama dengan operator seluler bekerjasama dalam mencegah kejahatan judi online di ruang digital. Salah satunya adalah memblokir pulsa sebagai alat bayar dalam judi online. Kami rapat berkoordinasi bersama Komdigi dengan jajaran operator seluler dan PPATK untuk membahas langkah-langkah dan rencana-rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi pencegahan judi online dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya di ruang digital. Dari informasi dari diskusi yang kami lakukan, ada dua topik utama yang dibahas. Yang pertama adalah upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak atau mendapat kondisi yang sulit karena terjebak mengikuti aktivitas judi online, dan itu akan dilakukan melalui media pelanggan masing-masing seluler operator. Sosialisasi dalam berbagai bentuknya, ada yang segmented, ada yang targeted dan sebagainya. Yang kedua, kami juga membahas tentang upaya-upaya kita untuk mencegah
transaksi transfer pulsa digunakan sebagai alat bayar dalam aktivitas judi online. Kantor KPU Morowali, Sulawesi Tengah terbakar. Beruntung kotak suara hasil pilkada bisa diselamatkan petugas gabungan TNI dan Polri. Ini kondisi sekarang. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dilalap si jago merah. Kejadian berawal saat KPU tengah menggelar rapat pleno. Tiba-tiba lampu di dalam ruangan padam dan terlihat api di sudut gedung kantor KPU. Petugas KPU, TNI, dan Polri yang berjaga di lokasi berhamburan untuk menyelamatkan kotak suara hasil pemilihan kepala daerah yang baru saja digelar. Sementara api semakin membesar di atas atap kantor KPU Morowali. Nah, pada saat rapat, tiba-tiba lampu mati. Itu lampu mati, ada suara letupan. Kemudian setelah rapat pada lari keluar, melihat ternyata di sudut kiri kantor KPU itu ada asap, kepulan asap. Ya, disitulah awal mulanya terjadi kebakaran. Habis itu kita koordinasikan dengan Damkar sudah datang. Kejadian itu pukul 11.45. Nah, kurang lebih 10-15 menit api sudah bisa dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun petugas masih menjaga ketat kotak suara yang ada di kantor KPU Morowali. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Massa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Ayo Bapak anggota Dewan, Ketua Dewan, Acil Nena, jadi pedagang budak nih ada ngarakan, hidup sudah sulit di negara Konohani, hidup sudah sulit Pak. Pakai rakyat. Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Memadati Jalan Dr. Murjani, massa sampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum, katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Iri, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada mantan ajunannya yang juga berkontestasi dalam pemilihan Bupati Bogor, Rudi Susmanto. Cabup Bogor nomor urut 1 ini diingatkan untuk tidak korupsi bila memenangkan pilkada nanti. Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Rudi Susmanto, maju dalam calon Bupati Bogor nomor urut 1. Usai unggul dalam hitung cepat, Rudi langsung menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, disinilah saya dan Pak Sastra Winara dididik, dibesarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selamat datang di Padepokan Garuda Yaksa. Presiden Prabowo juga menitipkan pesan khusus kepada Rudi, yaitu bila nanti terpilih tidak boleh korupsi. Terima kasih banget ya membawa jangan korupsi, awas. Kamu korupsi tetap saya kejar. Rudi Susmanto maju dalam kontestasi pemilihan Bupati Bogor bersama Ade Ruhamdi atau Jaru Ade. Dalam hasil quick count, keduanya unggul telak dari lawannya paslon nomor urut 2, Bayu Syah Johan, Musyafor Rahmat.
Ketua KPU Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya. Namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakumdu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya sebagai pribadi sangat menghormatin keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPRI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat Abdullah Syafi'i memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan itu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menyelenggarakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Ervan David dan Miftahudin, iNews melaporkan. Relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku
ditemukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun massa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramdul unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pramdul unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Perolehan ini menempatkan Pram Rano di urutan teratas mengungguli pasangan RK Suswono dan Darmakun. Pram Rano unggul merata di seluruh kecamatan terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang unggul di seluruh kecamatan. Laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 27, perempuan 1. Dan kita akan mengumumkan berdasarkan hasil rekapitulasi di 44 kecamatan dan formulir D, hasil kecamatan KWK Gubernur, kami sampaikan bahwa pasangan nomor urut 3 Mas Pram Bangdul memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3 2.183.239 suara, sama dengan 5,07%. Nah, jadi 50,07 atau 5,07%. Sedangkan paslon 1 memperoleh suara 1.718.160 suara, sama dengan 39,40%. Paslon 2 459.230 suara atau sama dengan 10,53%. Dan dari hasil rekapitulasi suara tersebut, alhamdulillah paslon 3 unggul merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta di tingkat kecamatan telah rampung dilakukan. Sementara itu penghitungan suara di level Kota Madya dimulai pada hari ini untuk Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Untuk seluruh kecamatan di DKI Jakarta seluruhnya sudah selesai melaksanakan rekapitulasi. Tinggal ada beberapa kecamatan yang hari ini masih melakukan pencermatan dan juga kemudian dilanjutkan dengan pleno penetapan di tingkat kecamatan. Namun ada satu di tingkat kabupaten sudah selesai melakukan rekapitulasi, yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemarin ini proses rekapitulasi tingkat kabupatennya sudah selesai dijalankan. Dari yang sudah siap untuk tingkat kabupaten bisa apa? Untuk tingkat kota yang sudah kemarin sudah masuk infonya ke kami, besok itu adalah Kota Jakarta Utara karena mereka semuanya seluruh kecamatan sudah selesai melakukan penetapan di tingkat kecamatan. Kemudian juga Jakarta Timur infonya sudah siap juga untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kota. Kota-kota yang lain ini masih menunggu ya, karena memang progresnya kan di masing-masing kecamatan ini berbeda-beda. Jadi kami masih menunggu mereka untuk selesai melakukan pencermatan dan juga penetapan pleno hasil di tingkat kecamatan. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Prabowo juga mengingatkan bahwa siapa pasangan calon kepala daerah yang dipilih itu rahasia. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada
ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya, kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor 1 India, nomor 1 Amerika, nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya. Ya. Yang nakal wartawan nanya, Bapak pilih siapa? Ya jelas lah, masa saya milih. Ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya saya pilih siapa. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu disebut-sebut akan menjadi Menteri Penerimaan Negara. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo. Hashim menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Pembentukan kementerian baru ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara. Hashim menyebut jabatan Menteri Penerimaan Negara itu akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menempati posisi Wakil Menteri Keuangan. Hashim menjelaskan kementerian ini akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran. $10 miliar hanya satu perusahaan. Pengusaha ini mereka melihat ada dua negara di Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Kabinet Merah Putih yang sudah berjalan 1,5 bulan. Presiden memuji kekompakan dan kinerja para menteri. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kekompakan Kabinet Merah Putih dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Presiden menilai kekompakan kabinetnya terjalin usai mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Sederet prestasi itu diantaranya seperti penghapusan utang UMKM, kenaikan UMP 6,5%, kenaikan gaji guru, dan penurunan tiket pesawat 10% jelang Natal dan Tahun Baru. Tapi saya kira ini yang pertama kali kita secara lengkap hadir di sini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Pemirsa, Ditjen Pajak akan bekerja keras demi mengejar target penerimaan pajak yang baru mencapai 76% hingga Oktober 2024. Sejumlah langkah sudah disiapkan, diantaranya langkah ekstensifikasi, intensifikasi hingga dinamisasi untuk mencapai target pajak pada tahun ini. Di sisa 2 bulan tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan upaya mencapai target penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo menjelaskan, Ditjen Pajak akan melakukan perluasan basis penerimaan pajak hingga intensifikasi penerimaan pajak yang optimal. Selain itu, Surya memastikan Ditjen Pajak terus melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas data serta informasi perpajakan. Dengan demikian, Suryo yakin target pajak tahun ini dapat dicapai. Dan ini intensifikasi, dinamisasi, nah itulah yang memang kami lakukan saat ini, memperluas basis, mencari sumber baru penerimaan, kami melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Jadi kami selama ini dan akan terus kami kembangkan adalah bagaimana terus meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang sangat diperlukan pada waktu kami melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Surya menambahkan bahwa pada awal tahun 2025 nanti Ditjen Pajak juga akan menerapkan sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax System.
Saat ini pengembangan Cortex telah sampai tahap operasional acceptance test dan diharapkan Cortex bisa dijalankan pada awal tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menjamu sejumlah pengusaha Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN di Istana Kepresidenan Jakarta. Di hadapan para pengusaha besar ini, Prabowo menyampaikan puas dengan kinerja kabinetnya yang sudah memasuki 44 hari masa kerja. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyalami dengan hangat satu persatu para pengusaha asal Amerika Serikat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang sekaligus dengan jamuan makan siang ini diyakini menjadi bukti kepercayaan pengusaha besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jamuan ini, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan kepuasannya dengan hasil kinerja kabinetnya yang sudah memasuki 44 hari masa kerja. I would like to say that I'm very satisfied with the performance of my administration in these 44 days. Most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I'm very grateful to my team. Sementara Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani menyebut para pengusaha ini akan berada selama beberapa hari di Indonesia. Pemirsa, harga obat-obatan di rumah sakit diperkirakan akan mengalami kenaikan jika PPN 12% jadi diberlakukan pada tahun depan. PPN ini pun akan dibebankan pada pasien rawat jalan. Tahun depan Anda yang berpenghasilan menengah ke bawah jangan sampai sakit. Rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% terhadap sejumlah barang dan jasa tahun depan akan membuat banyak sektor terdampak, termasuk pada obat rawat jalan yang akan ditanggung pasien. Jika harga obat di Jabodetabek saja sudah mahal, pasien di daerah akan jauh membayar lebih mahal karena ongkos transportasi yang harus mereka tanggung. Bentar lagi ada kenaikan, pasti itu lebih sulit lagi. Apalagi kita di daerah, Pak, sulit sekali, Pak. Untuk obat-obatan itu, kita mau beli aja harus ke Kota Ambon. Nah, ini sangat menyulitkan kita, Pak. Jadi kalau misalnya program pemerintah untuk menaikkan harga obat, pasti kita di daerah sangat terasa sekali dan sangat sulit. Padahal sebelum kena PPN, harga obat juga sudah mahal lantaran mayoritas bahan baku masih impor. Menurut IDI, tiap tahun harga obat dari perusahaan farmasi juga naik 5 hingga 10% dampak inflasi dan kenaikan biaya. Jika PPN tetap dikenakan, yang akan terdampak adalah obat untuk penyakit katastrofik atau penyakit yang sepanjang hidup bergantung pada konsumsi obat. Obat-obatan tersebut mahal dan menjadi beban biaya kesehatan termasuk BPJS Kesehatan dan sebagian besar tidak ditanggung asuransi. Juga masih banyak sebagian besar diimpor. Sehingga ini menjadi satu hal yang akan kembali lagi pada pembebanan pembiayaan karena harga obat, harga alat kesehatan ini menjadi satu komponen utama di dalam harga pembebanan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Gitu. Harapannya tentunya kami dari kelompok profesi, kedokteran, profesi kesehatan agar kenaikan PPN 12% ini bisa ditangguhkan dulu untuk dinaikkan. Jika pengobatan berkelanjutan pasien tidak tercapai lantaran pasien rawat jalan tidak sanggup membayar mahalnya harga obat jika kena kenaikan PPN, maka kesehatan pasien mustahil tercapai. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal wacana bantuan untuk kelas menengah jika kenaikan pajak pertambahan nilai PPN resmi menjadi 12%. Ia menegaskan saat ini pemerintah sedang memetakan data jika bansos akibat pertambahan PPN jadi diberikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal wacana kelas menengah mendapatkan bantuan sosial atau bansos imbas rencana kenaikan PPN 12%. Gus Ipul menuturkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kalangan mana saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut sebab saat ini pematangan data masih terus dilakukan. Mensos menegaskan pihaknya belum berani berspekulasi terkait pemberian bansos khususnya bagi kalangan yang terdampak PPN 12%. Gus Ipul mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan data yang diperlukan terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan bansos. Ya, kembali lagi ya, kita sedang mematangkan data. Datanya nanti kalau udah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak. Ya, jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita, angan-angan kita, tapi benar-benar berdasarkan data. Lah datanya ini sekarang sedang digodok oleh BPS. Sabar dulu. Lebih lanjut, Gus Ipul juga belum bisa memastikan apakah kelompok masyarakat kelas menengah akan masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Sebab data kelompok masyarakat bersifat dinamis. Ia menambahkan jika ada program bantuan, sejumlah instansi akan terlibat dalam pemberian bantuan, salah satunya Kementerian Sosial. Pemirsa, inflasi di bulan November 2024 sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, inflasi tahunan di bulan November ini 1,55%, lebih rendah dibandingkan November 2023 sebesar 2,86%. Pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,55% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,12%. Inflasi bulanan pada November 2024 lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024, tetapi masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan November 2023. Demikian pernyataan pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiasanti yang menyatakan inflasi kembali terjadi di bulan November 2024 sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Namun inflasi November lebih rendah dibandingkan November 2023. Dengan demikian, inflasi telah terjadi selama 2 bulan terakhir setelah selama 5 bulan mengalami deflasi yaitu dari bulan Mei hingga September 2024. Amalia menambahkan komoditas penyumbang utama andil inflasi secara bulanan adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sedangkan secara tahunan adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin, beras, bawang merah, dan kopi bubuk. Adapun komoditas emas perhiasan kembali menjadi penyumbang utama inflasi di bulan November baik secara bulanan maupun tahunan. Sementara itu inflasi secara tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan cadangan pangan Indonesia kini mengalami kenaikan. Bahkan Presiden yakin tidak akan mengimpor beras lagi pada 2025. Presiden menyebut cadangan pangan saat ini terbesar dalam beberapa tahun belakangan, yakni mendekati 2 juta ton di gudang Bulog. Presiden pun yakin Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras tahun depan karena cadangan yang berlimpah. Swasembada pangan sendiri menjadi cita-cita Presiden Prabowo guna menunjang ketahanan pangan di dalam negeri.
produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar oleh Kementerian Sosial. Dalam pidatonya, Wapres Gibran mengatakan peringatan Hari Disabilitas Internasional harus menjadi momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman dan produktif bagi para penyandang disabilitas. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkannya. Gibran juga mengapresiasi anak bangsa yang berhasil memboyong 14 medali di Paralimpiade Paris 2024 yang terbanyak sejak 1976. Harapannya ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman, produktif bagi penyandang disabilitas. Saya meyakini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian adalah potensi-potensi kuat untuk membawa Indonesia maju. Daya juangnya, kegigihannya, pantang menyerahnya, mentalitasnya paling juara. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak sejak 1976. Pratama Arhan tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Kedatangan bek Timnas Indonesia ini disambut spesial oleh pelatih Sintayong. Inilah momen kedekatan Pratama Arhan dengan Sintayong. STY menyambut kedatangan Arhan dengan cara yang tak biasa. Pelatih asal Korea Selatan ini nampak menendang kaki dan menjewer telinga Arhan saat dirinya baru tiba di Gianyar, Bali. Pemain yang membela klub Suwon FC ini lantas membalas aksi usil STY dengan penuh tawa. Ya, Pratama Arhan menjadi pemain abroad kedua yang baru bergabung dengan skuad Garuda. Sebelumnya sudah ada Ronaldo Kuate yang jalani latihan bersama Timnas Indonesia sejak hari pertama pemusatan latihan di Bali United Training Center. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime pada hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya David Silahoy. Selamat malam dan sampai jumpa.